Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama dengan kami di channel ini. Pada saat ini kita sama-sama akan mempelajari kembali pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-9 di tanggal 1 Juni tahun 2024. Namun sebelum itu mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Saat ini kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami Tuhan, berkati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini adalah Dasar Pemerintahan Allah. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran kita pada saat ini dengan mengamati dunia di sekitar kita, kita dapat melihat bahwa Tuhan menciptakan hukum yang mengaturnya. Hukum yang menentukan, misalnya, cara makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Ada hukum yang mencegah kita terlempar saat bumi berputar dengan kecepatan tinggi pada jalur tetap mengelilingi matahari. Tuhan juga menciptakan hukum yang menunjukkan bagaimana kita harus bertindak dan yang mengatur baik penghuni dunia ini maupun penghuni dunia lain, termasuk malaikat. Tuhan menanamkan hukum ini pada setiap makhluk cerdas di alam semesta berdasarkan Roma 2 ayat 15. Namun, dosa telah memutarbalikkan hukum Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan sendiri yang menyampaikannya kepada kita melalui suara dan tulisan di dalam Ulangan 4 ayat 13. Kita akan belajar tentang hukum dalam kerajaan sorga dan hukum kekal. Kemudian tentang sabat, arti sabat, dan sabat juga akhir zaman. Dan hukum sabat dan penyembahan. Bagaimana hubungan hukum, hari sabat, dan penyembahan? Mari kita sama-sama mempelajari pelajaran kita. Hukum dalam kerajaan sorga. Dalam Wahyu pasal 11 ayat 19 bagian awal dikatakan begini. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Yohanes melihat bait suci surgawi terbuka, dan di dalamnya tabut perjanjian terlihat dalam Wahyu 11 ayat 19. Apakah tabut bait suci di sorga masih tersembunyi sampai saat itu? Apa yang diwakili oleh penglihatan ini? Untuk memahami penglihatan ini, kita harus melihat tempat suci di bumi dan upacara-upacara yang dirayakan di sana. Bahtera itu tetap tersembunyi sepanjang tahun dan hanya dapat dilihat pada hari pendamaian. Imamat 16 ayat 2, 12-13. Pada hari itu penghakiman diadakan dan dosa-dosa dihapuskan sepenuhnya. Imamat 16 ayat 30. Penglihatan yang diberikan kepada Yohanes menunjukkan bahwa tidak lama setelah penglihatan di pasal 11, yaitu ketika Alkitab tersebar luas pada awal abad ke-19, penghakiman surga dimulai. Seperti salinannya di bumi, tabut itu berisi 10 perintah yang dengannya kita akan dihakimi. Di dalamnya juga terdapat tutup pendamaian, sebuah simbol kemurahan ilahi di mana darah Yesus menutupi dosa-dosa kita dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19, 1 Yohanes 2 ayat 2, dan Mazmur 85 ayat 10. Sama seperti tabut perjanjian di dalam perjanjian lama bangsa Israel, di mana di dalam tabut perjanjian itu berisi hukum-hukum Allah. Begitu pula ketika Yohanes melihat bait suci terbuka, di dalamnya tabut perjanjian terlihat. Itulah sebabnya seperti salinannya di bumi atau bait suci di bumi, tabut itu berisi 10 perintah yang dengannya kita akan dihakimi. Jadi saudara-saudaraku, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kita dibenarkan oleh iman, tetapi kita akan dihakimi berdasarkan
perbuatan-perbuatan kita. Saudara-saudaraku, hukum kekal. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 7. Meskipun sekarang sudah sangat umum untuk mendengar bahwa Yesus menghapuskan 10 perintah di kayu salib, hal itu bukanlah ajaran para reformis, juga bukan ajaran Alkitab. Ya, seringkali kita dengar bahwa hukum Taurat itu, hukum Allah itu telah dipalangkan. Tidak seperti itu. Itu bukan ajaran Alkitab. Meskipun benar bahwa di kayu salib, hukum-hukum dan upacara-upacara yang berkaitan dengan tempat kudus di bumi tidak lagi berlaku, namun tidak demikian halnya dengan hukum moral. Efesus 2 ayat 15, atau 10 hukum yang ditulis dengan jari Allah sendiri. Apa itu 10 hukum yang ditulis oleh jari Allah sendiri? Yaitu hukum pertama dan keempat itu kasih kepada Allah, dan hukum ke-5 sampai ke-10 itu kasih kepada manusia. Hukum kasih. Hukum Tuhan atau hukum moral bersifat kekal, abadi, sempurna, dan mengatur perilaku setiap makhluk cerdas yang diciptakan Tuhan. Jadi kalau orang yang cerdas harusnya mengikuti hukum yang diberikan oleh Tuhan. Ya, kalau melanggar-melanggar bisa dikatakan tidak cerdas dia, ya? Tidak cerdas. Pada kenyataannya hukum itu kekal karena merupakan cerminan karakter Tuhan. Nah, kalau mau dibilang dipalangkan, hukum Allah ini dipalangkan, berarti ini bukan cerminan Tuhan dong. Karena Tuhan kekal untuk selama-lamanya, tidak pernah berubah. Ya. Karakter Allah, mari kita lihat persamaan antara karakter Allah dan hukum. Kebenaran dan keadilan adalah dasar tahtamu. Perintahmu benar, dalam Mazmur 119 ayat 172. Kemudian karakter Allah belas kasih dan kebenaran di hadapanmu, sedangkan hukum Tauratmu benar. Ya, perintahmu benar, Tauratmu benar. Jadi ini persamaan karakter Allah dan hukum. Jadi kalau hukum ini ditiadakan, berarti karakter Allah bisa berubah dong, gitu ya. Jadi kita harus mengerti hukum Allah, hukum moral, 10 hukum yang mengatur perilaku umat manusia baik dalam perjanjian lama bangsa Israel sampai pada zaman kita saat ini tetap berlaku, bahkan itu akan terus berlaku kekekalan. Kemudian mari kita pelajari mengenai hari Sabat. Di dalam Keluaran 20 ayat 8, mari kita lihat arti Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Perintah keempat mewajibkan pemeliharaan hari Sabat karena ada 2 alasan. Yang pertama, karena Allah yang menciptakan kita, dan karena Dia yang menebus kita, dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 dan Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Jadi ini ya, kenapa kita wajib memelihara hari Sabat? Karena Allah yang menciptakan kita dan Dia yang menebus kita. 2 alasan ini. Bagi kami, Sabat merupakan jeda dalam seminggu untuk memuji pencipta kami. Renungkan kasih penebusannya dan ingatlah janjinya untuk hidup bersamanya dalam ciptaan baru. Jika dipahami seperti ini, hari Sabat bagi kita adalah suatu berkat istimewa dari Allah kita. Jadi hari Sabat diciptakan supaya kita bisa berhubungan erat dengan siapa? Dengan Tuhan Allah pencipta kita. Jadi kalau Bapak Ibu kita semua merasa di hari Sabat itu tertekan, merasa susah dan lain sebagainya, mungkin kita sementara salah memaknai hari Sabat. Hari Sabat mungkin kita bilang hari yang penuh sukacita, hari yang ini dan itu. Makna sukacita adalah bukan berarti kita berhenti dari pekerjaan terus kita malas-malasan, tidak. Tapi ada hubungan dengan Tuhan, baik doa, belajar firman, dan lain sebagainya. Ya, kadang dalam kehidupan kita akan bilang ya hari Sabat waktu kita untuk beristirahat. Hari sukacita kita ya ketika kita bisa tidur, istirahat. Bukan seperti itu sebenarnya kalau kita belajar secara alkitabiah. Tetapi bersukacita karena kita mengingat kembali Tuhan
berkomunikasi dengan Tuhan lewat firman, berdoa, habiskan waktu itu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Di sisi lain, ya, hal ini mengingatkan kita bahwa Tuhan terlalu mengasihi kita. Itu adalah simbol istirahat, bukan bekerja. Tentang kasih karunia, bukan legalisme. Tentang rasa aman, bukan tentang kecaman. Ketergantungan pada Tuhan yang menyelamatkan kita, bukan pada usaha kita sendiri untuk melakukannya, gitu ya. Dengan memelihara hari Sabat, kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan dan keinginan kita untuk menyembah Dia saja. Ini yang harus kita ingat makna Sabat, ya. Saya pun ketika mempelajari ini saya mengerti lagi. Ada arti yang mendalam. Bukan hanya sekedar kita berhenti dari rutinitas kita istirahat, sukacita, tidur, dan lain sebagainya. Tidak, ternyata makna sukacita ini adalah ketika di hari Sabat kita bersukacita karena kita punya waktu khusus dengan Tuhan. Ke gereja kita beribadah, pulang kita tetap berdoa, belajar firman. Seperti itu sebenarnya, ya, hari Sabat itu. Oke, kita mau beristirahat untuk merefreshing kembali pikiran kita, gitu kan. Tapi bukan untuk kita tidur sampai kita bangun sudah berjam-jam, tidak. Ya, kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sabat dan akhir zaman. Apa hubungan hari Sabat dan akhir zaman? Wahyu 13 ayat 15. Dan kepadanya diberi kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Saudara-saudaraku, dalam Wahyu 13 menggambarkan berbagai kuasa yang digunakan setan untuk menipu dunia agar menjauh dari Allah. Segala sesuatu dalam pasal ini berhubungan dengan ibadah. Wahyu 13 ayat 4, 8, 12, dan 15. Jadi, tipuan dari setan yaitu supaya manusia ini menjauh dari Allah. Berbagai macam cara setan lakukan supaya manusia ini jauh dari Allah. Dan apa maknanya? Maknanya adalah penyembahan sebenarnya, beribadah. Karena kita beribadah, Tuhan bilang dalam firman Tuhan, pilih kepada Allah atau bukan kepada Allah. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, kita akan memilih Allah, dan setan tidak mau kita memilih dia. Salah satu kuasa yang disebutkan berhubungan langsung dengan tanduk kecil di dalam Daniel pasal 7. Ya, kita sudah pelajari kemarin. Yang berupaya mengubah waktu dan hukum dalam Wahyu 13 ayat 5, Daniel 7 ayat 25. Jangka waktu 42 bulan sama dengan waktu, masa, dan setengah masa, ya, 42 tahun. Kuasa ini membatalkan perintah kedua, yaitu menyembah patung, dan mengubah perintah keempat, yaitu waktu beribadah, memindahkan kesucian hari Sabtu ke hari Minggu. Pada saat-saat terakhir, dia akan dipaksa untuk menyembah patung dengan melarang jual beli atau kegiatan yang dilarang pada hari Sabat. 13 ayat 14 sampai 17. Tanda binatang ini adalah sebuah simbol yang memberitahu kita tentang orang-orang yang akan menerima hari Minggu yang ditetapkan oleh manusia sebagai hari berbakti, dan bukannya hari Sabtu yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi hubungan hari Sabat dan akhir zaman akan ada masa di mana ketika kita menerima tanda binatang, kita akan hidup tidak menurut firman Tuhan, kita akan melanggar kekudusan hari Sabat. Jadi ini berhubungan dengan ibadah kepada Allah, dan Tuhan bilang beribadah kepadanya di hari Sabat, hari kudus yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia, supaya kita bisa kembali mengingat, berhubungan kembali dengan Tuhan di hari Sabat itu. Jadi jangan sampai kita terbiasa dari sekarang tidak pernah menguduskan hari Sabat.
jangan pernah berharap bahwa kita akan mampu di zaman yang akan datang. Hukum, hari Sabat, dan penyembahan. Mari kita bahas. Dalam Wahyu 14 ayat 7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air. Pekabaran rangkap 3 yang diberitakan pada zaman atau akhir zaman berhubungan dengan ibadah, dan oleh karena itu dengan hari Sabat, dan hari Sabat adalah hukum Allah. Jadi ini ya hubungannya, hukum, hari Sabat. Pesan pertama dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 7, pekabaran malaikat yang pertama adalah bersiap untuk penghakiman yang standarnya adalah hukum, dan menyembah Sang Pencipta seperti yang diingatkan oleh hari Sabat. Ia berhenti dari segala penciptaannya, Dia memberkati dan lain sebagainya. Kemudian pesan kedua dalam Wahyu 14 ayat 8, menjauhlah dari sistem keagamaan yang memberikan ibadat palsu kepada Allah. Itulah sebabnya dalam Matius pasal 7 ya, tidak semua orang yang berseru Tuhan Tuhan, karena mereka yang berseru tapi tidak menggunakan sistem yang benar beribadah kepada Allah, ya Tuhan tidak mengenal mereka. Kabaran ketiga dalam Wahyu 14 ayat 9 sampai 11, putuskan siapa dan bagaimana beribadah. Tuhan memelihara hari Sabat atau musuh dan menerima sasarannya. Jadi pilihlah, mau menyembah Allah yang benar yang menyucikan hari Sabat atau tidak. Ada 2 karakteristik yang diberikan kepada mereka yang teguh berdiri di akhir zaman berdasarkan Wahyu 14 ayat 12, yaitu 2 karakteristik ini adalah mereka yang menuruti perintah-perintah Allah, hukum Allah. Hari Sabat termasuk hukum Allah, dan percaya kepada Yesus atau memiliki imannya Yesus. Banyak orang Kristen percaya, beriman kepada Yesus, tapi tidak menuruti perintah-perintah Allah. Harus dua-dua ini harus berjalan, tidak hanya salah satu. Begitu pula sebaliknya, kalau kita menuruti perintah-perintah Allah tapi kita tidak percaya Yesus, tidak mungkin kita. Tidak mungkin. Nah, mungkin kita menuruti tapi kita tidak percaya, ya kan? Begitu pula sebaliknya, kita percaya tapi tidak menuruti, itu hal yang tidak masuk akal, itu tidak benar, itu tidak benar. Ibaratnya ketika saya mengatakan saya percaya sama orang tua saya, tapi orang tua saya bilang ke saya lakukan ini, tapi saya tidak mau lakukan. Apakah karena saya percaya? Saya percaya artinya tidak. Saya tidak mau melakukan perintahnya. Sama halnya kepada Tuhan, saudaraku. Kalau kita memiliki Tuhan yang kita percayai, kita imani karakternya, hukumnya, aturannya, ya kita akan ikut, bukan? Kalau kita percaya kepadanya. Untuk menaati perintah-perintah pada saat-saat kritis itu, mereka perlu menerima iman Yesus, tak tergoyahkan, tak terkalahkan. Ini yang saya mau katakan. Ingat, akan tiba masanya di mana kita akan diperhadapkan untuk memilih. Kalau itu tidak kita laksanakan dari sekarang, kita tidak akan mampu. Firman Tuhan katakan, tidak mungkin kita akan dipercayakan dengan perkara yang besar, sedangkan perkara yang kecil saja kita tidak bisa. Itulah sebabnya mulai saat ini perbiasakan diri kita untuk menyembah Tuhan dengan benar. Dan supaya kita bisa memperoleh kemenangan pada saat itu, dan dari sekarang sampai pada saat hari itu tiba, kita harus memiliki imannya Yesus. Kenapa imannya Yesus? Karena imannya Yesus yang tak tergoyahkan, imannya Yesus yang tak terkalahkan. Dan itu harus dilatih. Iman harus dilatih. Sebagai kutipan yang terakhir dalam buku Kemenangan Akhir halaman 437, seandainya hari Sabat dipelihara secara universal, pikiran dan kasih sayang manusia akan diarahkan kepada Sang Pencipta sebagai objek penghormatan dan penyembahan,
dan tidak akan pernah ada penyembah berhala, ateis atau kafir. Memelihara hari Sabat merupakan tanda kesetiaan kepada Allah yang benar. Dia yang menjadikan langit, bumi, laut, dan mata air. Oleh karena itu, pesan yang memerintahkan manusia untuk menyembah Tuhan dan menaati perintah-perintahnya akan secara khusus menyerukan kepada mereka untuk menaati perintah keempat, yaitu hari Sabat. Itulah sebabnya bisa saya katakan kenapa hukum keempat dalam 10 hukum adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, karena manusia cenderung melupakan ini. Kadang kita keasikan bekerja, beraktivitas, kita lupa iya ini hari Sabat. Makanya selalu dibilang ingat. Saudara-saudaraku, kiranya lewat pelajaran sekolah Sabat yang sederhana ini boleh dapat memotivasi kita untuk lebih baik lagi, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan kehidupan kita, sehingga kita boleh dimenangkan, iman kita boleh tetap teguh di dalam Tuhan, kita boleh menguduskan hari Sabat dengan cara yang benar. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya ini boleh dapat menuntun iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kami boleh memaknai hari Sabat Tuhan dengan benar. Kami boleh dapat melakukan setiap perintah-perintah Tuhan dengan baik dan benar, karena Tuhan yang menolong kami. Berdoa untuk para pemirsa dimanapun mereka berada, Tuhan jaga dan lindungi mereka, sertai mereka selalu Tuhan, bersama dengan keluarga mereka dimanapun berada. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini. Bagi saudara-saudara yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar ketika kami mengupload video-video yang baru, saudara-saudara boleh mendapatkan pemberitahuan dan bisa langsung mengakses terlebih dahulu pertama kali ketika saudara mengaktifkan tombol lonceng notifikasi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.